Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang membahas tentang proxy war. Tetapi sebelum saya masuk ke dalam video saya lebih mendalam, perkenalkan saya, nama saya Muhammad Ruslan R dari kelas IP 5B, NIM 1056106518. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih mendalami tentang proxy war. Apa sih itu proxy war? Proxy war ini adalah salah satu bentuk peperangan di mana terdiri dari dua kata, yakni proxy dan war. Proxy sendiri ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya wakil atau perwakilan, dan war artinya perang dan peperangan. Jadi dari penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini dapat kita menarik kesimpulan bahwasanya proxy war adalah sebuah tipe peperangan melalui perwakilan atau pihak ketiga. Sesuai jurnal yang telah saya baca, karya Safril Hidayat dan Wawan Gunawan yang berjudul Proxy War dan Keamanan Nasional Indonesia Victoria Concordia Crescit, di mana dalam jurnal ini dikutip atau dituliskan bahwasanya proxy war adalah perang perpanjangan tangan. Dari pendefinisian yang kita kutip dari jurnal tersebut, bahwasanya dapat kita melihat bahwa proxy war adalah sebuah tipe peperangan yang dimana subjek utama dari peperangan tersebut itu tidak langsung terjun sendiri ke dalam medan peperangan, melainkan menggunakan pihak ketiga, dengan kata lain perpanjangan tangan. Salah satu motif sehingga terjadi proxy war ini adalah faktor sejarah dan faktor perekonomian. Kita melihat banyak sering terjadi konflik atau peperangan antara negara-negara yang ada di Timur Tengah. Misalnya saja Saudi Arabia atau Arab Saudi melawan Iran. Kedua negara ini adalah negara yang sering berkonflik, dan kita harus ketahui bahwasanya ini adalah sebuah bentuk dari proxy war, di mana sebenarnya peperangan antara kedua negara ini itu adalah dimotori, atau subjek utama dari peperangan itu adalah Amerika Serikat melawan Rusia. Saudi Arabia dikenal sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia. Ini itu dijadikan sebagai boneka oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mempererat hubungan dengan Arab Saudi untuk menguasai minyaknya, dan tak mau kalah Rusia itu ingin juga menguasai minyak yang ada di Timur Tengah, dan salah satu negara penghasil minyak pula itu adalah Iran, di mana selanjutnya antara Amerika Serikat dengan Rusia ini itu menjadikan kedua negara ini itu untuk melakukan peperangan, untuk saling berperang, untuk saling menguasai minyak yang ada di Arab Saudi dan yang ada di Iran. Jadi konflik peperangan yang dimana tema yang umum kita dengar antara kedua negara Arab Saudi dan Iran ini adalah Islam Sunni versus Islam Syiah. Itu adalah sebuah tema yang sering kita dengar antara peperangan kedua negara ini, tapi itu adalah sebuah akal-akalan dari negara adik kuasa, yakni Amerika Serikat dan Rusia, untuk memecah belah mereka, untuk melakukan konflik antara kedua negara dengan tujuan untuk menguasai minyak yang ada di sana dan memperbaiki perekonomian di negara mereka. Selanjutnya, ketika sumber minyak ini habis, maka negara adik kuasa ini pasti akan mencari negara-negara yang lain, dan kita dapat kita lihat bahwasanya negara sekarang itu atau zaman sekarang itu banyak mobil listrik, di mana mobil listrik ini menggunakan baterai, dan di mana baterai
baterai untuk mobil listrik ini tuh berbahan dasar nikel, dan negara Indonesia adalah negara dengan sumber daya nikel yang sangat besar bila dibandingkan negara-negara lain. Jadi bisa dibilang Indonesia adalah negara selanjutnya yang diincar oleh negara-negara adik kuasa, misalnya Amerika Serikat, Rusia, China, yang kemudian tujuannya untuk memperoleh atau menguasai nikel tersebut. Ini hanya sebuah contoh. Dan ketika mereka ingin menguasai nikel tersebut, maka mereka itu melakukan proxy war, yaitu peperangan pihak ketiga atau peperangan perpanjangan tangan. Mereka mencari sebuah boneka untuk kemudian menghancurkan dan menguasai sumber daya alam yang mereka inginkan. Jadi negara adik kuasa ini bisa saja membuat isu atau mencari isu tentang memanfaatkan isu tentang keberagaman negara kita, etnis, suku, ras, agama. Mereka bisa menjadikan ini adalah sebuah bahan empuk yang ditargetkan untuk menghancurkan Indonesia. Misalnya membuat provinsi-provinsi lain untuk berpisah dengan negara Indonesia, dan mereka di sana setelah berpisah mereka menguasai sumber daya tersebut dan lain semacamnya, atau hancur negara Indonesia, hancur mereka akan menguasai sumber daya yang mereka inginkan. Contoh lain dari proxy war ini adalah sejarah tentang Timor Leste. Timor Leste ini adalah negara yang dulu menjadi bagian negara Indonesia, tetapi dulu pernah sebelum Timor Leste ini lepas itu ada perjanjian antara Indonesia dengan Australia, di mana kedua negara ini melakukan perjanjian tentang sebuah sumber daya yang ada di Timor Leste. Kalau tidak salah minyak, mereka hasil dari sumber daya ini itu dibagi 50-50, untuk Indonesia 50, untuk Australia 50. Selanjutnya Australia ini sepertinya menganggap bahwasanya perjanjian ini tidak baik untuk mereka, sehingga mereka mencari pihak ketiga, sehingga Timor Leste ini ingin atau membuat sebuah pemberontakan sehingga melepaskan diri dari negara Indonesia. Dan benar saja, ketika Timor Leste ini telah lepas dari Indonesia, maka perjanjian pertama itu yang diregulasi atau diperbaiki atau yang diamandemen atau diubah, itu adalah perjanjian tentang sumber daya tersebut, yang kemudian ini akan sangat menguntungkan untuk Australia dan sangat merugikan untuk Timor Leste. Dan benar saja, Timor Leste dapat dikatakan sebagai salah satu negara miskin di dunia. Jadi proxy war itu sangat-sangat berbahaya. Selain proxy war seperti yang telah saya jelaskan tadi, proxy war itu sendiri untuk memecah belah sebuah negara atau dengan tujuan mendapatkan menguasai sumber daya dan lain sebagainya, itu dapat dilakukan dengan penyebaran hoax yang menyebabkan terjadinya ketidakamanan dan mengakibatkan demonstrasi di sebuah negara. Jadi salah satu upaya untuk memendam atau memerangi proxy war ini adalah meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme, sehingga menghentikan penyebaran video hoax dan lain sebagainya untuk memecahkan Indonesia. Dan Papua adalah target selanjutnya. Kita ketahui provinsi Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang mempunyai sumber emas dan lain sebagainya yang sangat-sangat banyak, melimpah. Dan ketika Papua ini lepas, maka pasti Papua ini akan dikuasai oleh negara-negara adik kuasa untuk dieksploitasi sumber daya mereka. Dan akhirnya pun mereka akan menjadi negara ketika lepas dari Indonesia yang nasibnya sama dengan Timor Leste. Jadi menurut saya itu adalah pemahaman saya tentang proxy war atau perang perwakilan. Maaf bila saya banyak salah kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.